Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman Medsosiah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya. Mudah-mudahan para netizen Medsosiah dimanapun Anda berada sehat semua, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, harta benda yang dimiliki serta umurnya berkah, serta istrinya dan suaminya juga bertambah. Tapi bertambah cinta ya, jangan bertambah jumlahnya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cinta kepada negara. Karena banyak di sekitar kita hanya diberi duit sedikit itu bisa kecintaan kepada negaranya berubah. Bahkan hanya diberi beberapa juta saja itu bisa jadi dia mau menjadi agen untuk menghancurkan negaranya. Ya salah satunya misalnya menghancurkan negara itu tidak hanya tidak hanya dengan misalnya memberi data atau yang lainnya, tetapi menjadi kurir narkoba itu adalah bagian daripada menghancurkan negara kita dengan cara menghancurkan pemuda-pemudanya. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah cinta kepada negara. Apa sebenarnya esensi atau apa hukumnya sebenarnya mencintai sebuah negara itu? Siapa yang pertama mengajarkan cinta kepada negara? Apakah Rasulullah SAW? Mari kita cek di dalam ayat Al-Quran. Teman-teman sekalian, sebenarnya yang pertama kali Nabi mengajarkan cinta kepada negara itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Al-Quran telah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu cinta kepada negaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ketika Nabi Ibrahim itu berkata, Tuhanku, jadikan negeri ini, yaitu negeri Mekah ya, adalah negeri yang aman, damai. Kemudian warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah penduduknya rizki dari buah-buahan, yakni hamba-hamba yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini teman-teman sekalian adalah sebagai dalil yang sangat kuat untuk kita mencintai negeri kita. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai qudwah kita itu juga sangat mencintai negerinya. Suatu saat idza kana qadama min safarin, jadi ketika Nabi tiba datang dari sebuah perjalanan, fanadara ila judranil Madinah, maka Nabi itu melihat kepada dinding-dinding kota Madinah. Kemudian awda'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Jadi ketika Nabi sudah melihat dinding-dinding kota Madinah itu, maka Nabi itu mempercepat tunggangannya, menggerakkan kedua kakinya supaya tunggangannya, hewannya yang ditunggangi itu bergerak cepat, karena ingin cepat sampai kepada kota yang dicintainya, kota Madinah. Lalu bagaimana dengan kita umatnya? Kalau kita hidup di Indonesia misalnya, tidak cinta kepada Indonesia tapi cinta ke negara lain, oh negara Arab, negara ini, negara itu, negara lain lah intinya, bukan negara Indonesia. Nah itu salah kaprah ya, salah total. Tetap kita utamakan kita cinta kepada negara Indonesia. Wa fil hadis dilalatun ala masyru'iyati hubbil watan. Hadis itu menjelaskan, menunjukkan bahwasannya disyariatkannya cinta kepada sebuah negara, kepada negara yang kita tempati ini. Apalagi kita lahir dari sini, nenek moyang kita di sini, ya maka yang perlu dipertahankan ya negara Indonesia.
Mohon maaf, misalnya Indonesia sedang perang misalnya, negara lain sedang perang misalnya, Palestina lah misalnya, atau Arab Saudi lah misalnya ya, karena di sana ada kota-kota suci. Maka mana yang perlu dipertahankan dulu? Ya tentu negara kita, negara Indonesia gitu loh. Karena kita bangsa Indonesia. Walaupun di sana ada tempat suci kita, ya, di Saudi misalnya ada tempat suci kita, tapi kalau berhadapan dua negara ini sedang dalam keadaan genting, maka kita lebih mengutamakan negara kita, yaitu Indonesia. Ya. Ya, kalau terjadi saat ini yang ada di kota di Palestina, itu tentu kita harus mendoakan mereka, harus berusaha sebisa mungkin agar negara Palestina itu merdeka. Ya, karena sebelum Indonesia merdeka itu jauh sebelumnya itu Palestina, masyarakat Palestina itu sudah berusaha untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Jadi kita kembali kepada tema kita. Jadi hubbul watan itu adalah bagian daripada ekspresi kecintaan kita kepada negara kita. Oleh sebab itu ada pendapat lain yang mengatakan, ya, laula hubbul watani la haruba baladsu. Andai saja tidak ada cinta pada sebuah negara, ya, tidak ada komitmen kebangsaan, tidak ada nasionalisme dalam sebuah negara, la haruba baladsu, maka akan hancur negara-negara yang sudah terpuruk itu. Negara yang sudah lemah itu akan tambah hancur karena apa? Tidak ada nasionalisme dari bangsanya. Kemudian teman-teman sekalian, fabihubbil auton, disebabkan karena cinta kepada negara tersebut, umirat al-buldan, maka negara-negara itu akhirnya menjadi termakmurkan. Negara itu makmur disebabkan apa? Disebabkan karena masyarakatnya cinta kepada negaranya, atau nasionalismenya dari masyarakat sebuah negara itu akan menyebabkan negara itu akan makmur. Kenapa bisa begitu? Tentu karena kalau kita semuanya berkomitmen memiliki cinta tanah air, maka penjajahan baik itu dari dalam lebih-lebih dari luar itu akan kita halau semuanya. Karena itu adalah bukti bagi kita bahwasanya kita cinta kepada negara kita. Ya. Sebesar apapun harganya, sebanyak apapun uang yang dibawa oleh orang yang ingin menghancurkan negara kita, apalagi tadi di awal misalnya ingin menghancurkan pemuda-pemudanya dengan narkoba dan yang lainnya, itu kita halau sama-sama sebagai bukti cinta kita kepada negara kita dan generasi penerus bangsa ini. Maka usaha-usaha itu adalah bukti bahwasannya kita memiliki kecintaan ke negara kita. Yang kita khawatirkan apa? Kalau kita tidak memiliki sifat nasionalisme, kita gadaikan nasionalisme kita, akhirnya negara kita itu akan dikuasai oleh orang lain. Ini yang kasihan nanti anak cucu kita, ya, keturunan kita. Oke, kita di Indonesia masih tenang, masih ada seperti ini. Iya, saat ini, tapi suatu saat bisa jadi negara Indonesia itu tetap ada, berdiri kokoh, tapi kita sebagai keturunan Indonesia, bangsa Indonesia, nenek moyang kita yang orang Indonesia, itu akan menjadi kacung di negeri sendiri. Na'udzubillah waliyadzubillah, ya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, hubbul watan minal iman, kecintaan kepada negara kita itu adalah bagian daripada iman kita. Kenapa bisa cinta negara itu adalah sebagian daripada iman? Karena ketauhidan kita, keimanan kita itu akan melahirkan sebuah kecintaan, dan dari kecintaan itu akan melahirkan semangat untuk mempertahankan negara kita yang kita cintai ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Jangan gara-gara beda pilihan akhirnya kita saling serang satu sama lain, saling menjatuhkan sama lain. Itu juga